Yuhu, selamat datang kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Di video kali ini, mohon maaf aku masih seperti ini karena jadi HP ku tuh casannya lagi error. So, aku nggak bisa tinggal jauh-jauh dari tempat casan gitu. Jadi terpaksa masih pakai kamera. So, di sini kita akan pilih file reading lagi ya, pilih file lagi. Dan mohon maaf karena misalkan ini bersifat general ya, ini hanya buat fun, jadi tolong jangan terlalu dibawa serius, dibawa baper, ya pokoknya jangan dibawa baper lah gitu. So, tema kali ini apa ya? Aku pingin kepo sesuatu sih. Aku pingin ngepoin dia tuh ada niat bohong gak sih sama kita tuh. Apakah dia berniat bohong sama kita atau kayak main-main gitu loh. Misalkan kalian lagi dekat sama orang, nah dia itu cuma mau main-main atau enggak gitu. Apakah dia cuma ingin main-main atau ingin ya gitulah, nggak serius sama kita atau serius gitu. Tapi ngomongnya apakah dia ingin main-main atau serius sama kita gitu ya. Kali pertanyaannya kayak gitu. Oke. Aku akan bagi 3 file. Oh iya guys, kalau kalian ingin reading personal langsung ke admin 2 ya. Di admin 2 dulu, mohon maaf gitu. Admin 2 bilang mau reading 50.000, 3 pertanyaan 130 dan 230 buat 5 pertanyaan itu di reading. Sampai otak pusing tuh ngerjain ini biasanya kalau di reading. So, udah kalau misalkan aku sehari udah dapat di reading, aku cuma bisa ngambil 2 sampai 3 orang gitu. Soalnya di reading tuh benar-benar bikin pusing gitu. Plus aku kan kerja yang lain juga, jadinya harus membagi waktu juga. So, di sini ada 3 file. Pertama soulmate. Kedua wedding. Apakah dia serius atau cuma main-main? Ayo, ada yang lagi kepo dong ayo, biar sama-sama. Forgiving and learning. Silahkan pilih 3 file di depan kalian. Pikirkan orang yang kalian tuju dan kita akan mulai readingan dari ini 1, ini 2, ini 3. Oke. So, Rei, Shinichi, Ai, Conan semua nih. So, di sini aku milih file 1 sih. Kalau aku pribadi aku milih file 1. Oke, kita akan mulai readingan dari file 1. Oke. File 1, soulmate. Kalau udah ngomongin soulmate, kita jadi bingung apakah dia serius sama kita atau enggak, apa cuma main-main aja. Soalnya kalau udah soulmate tuh kayak perasaannya tuh nyatu, kayak itu kita sudah bisa saling mengenal sama dia tuh lebih dalam lagi. Banyak kan yang udah dekat banget, terus hubungannya udah jauh ke dalam hati, apa sih, pokoknya udah benar-benar dalam gitu aku lihat ya. Kalau udah ngomongin soulmate sih seperti itu. So, di sini aku akan buka kartunya. Bismillahirrahmanirrahim. The King of Swords. Soulmate. Apakah dia serius? Serius nggak ya? Ada yang kepo nggak? Ada yang kepo nggak guys? Kepo dong kalian. Saya Seven of Pentacle. Ya, dia serius. Serius sih. Serius. Three of Wands.
serius, cuman saat ini dia lagi mikirin karir sih. Ntar abis ini aku baca satu lagi. Ten of Cups sih. Oke. Kalau dibilang hubungan yang kalian lagi jalanin, atau kamu lagi ada gebet orang, atau kamu lagi deket sama orang, ini dia serius sih sama kamu. Serius kok. Aku ngeliat dia serius. Cuman dia tuh pelan-pelan gitu naiknya. Dia tipikal orang yang gak mau terburu-buru gitu. Karena dia kan emang harus membagi waktu dia sama kerjaan, aku melihatnya. Bukan kerjaan aja ya, karir. Terus aku melihat orang ini tuh adalah apa ya, penopang hidup keluarga. Nah, jadi dia ini tipikal orang yang harus berpikir apa yang harus didahulukan dulu sebelum dia menikah gitu. Orang ini tipikal orang yang benar-benar serius kalau udah mengejar sesuatu, termasuk mimpi. Dia ini adalah seorang yang sangat pemimpi, aku melihatnya. Terus juga dia ini tipikal orang yang sangat berbagi pada keluarga. Banyak uang yang dia dapat dari gaji itu langsung dia setor ke keluarga. Banyak kan. Sampai dia tuh nggak memikirkan perasaan buat dia sendiri. Untuk hubungan sama seseorang tuh dia masih belum kepikiran. Soalnya dia ini menopang keluarga kan, jadi tulang punggung kan. Otomatis dia harus benar-benar fokus karir dia dulu saat ini. At least kamu sama dia tuh udah saling sepemahaman, sepaket. Dan aku melihat kamu sama dia tuh ada rasa saling jatuh cinta gitu, tapi nggak diungkapkan secara langsung. Tapi dia ini tipikal orang sangat perhatian sama kamu. Walaupun dia saat ini nggak mau mikirin soal cinta, tapi kayak dia masih perhatian, peduli, sayang banget sama kamu. Ada Ten of Cups. Tunggu aja saat yang tepat, momen yang tepat, dia akan menyatakan perasaannya. You guys ready? Jadi intinya kalian harus lebih banyak bersabar. Ini kartu sabar. Banyakkan kartu sabar untuk menunggu seseorang. Orang ini tuh sangat jaga memanipulasi perasaannya. Karena mungkin mungkin dia pernah jatuh cinta dalam, tapi berakhir hubungannya berantakan. Dan dia kayak gak mau kepikiran punya hubungan dulu sama orang gitu sih, takut aja. si Taruh sini deh. The Lovers. Oh my god, hubungan ini emang kalian itu dipersatukan guys, tapi kalian harus ada kesabaran yang harus kalian lalui. Karena saat ini dia belum bisa mengutarakan perasaan, belum bisa datang ke kamu. Toh kalau emang kalian berjodoh, itu akan datang sendiri pada saat waktu yang tepat. Menarik, gila loh, The Lovers. Ini sumpah hubungan yang sudah akan diberkati sama Tuhan, diberkati sama Allah, sama semesta. Karena aku melihat hubungan ini akan menjadi hubungan yang baik ke depan untuk kamu dan pasangan gitu. Di sini kunci utamanya adalah sabar. Kunci utamanya adalah kamu harus belajar untuk sabar gitu. Sabar dalam apapun, banyak hal misalkan. Dan kamu harus lebih banyak ikhlas gitu. Kalau emang jodoh dia datang gitu. Datang sendiri pasti. Alam semesta akan membawa dia mengalir into the unknown. Into ke kamu gitu sih. Jadi di sini kamu harus mulai lebih tenang, jangan terlalu memikirkan soal jodoh kapan datang. Ya, dia serius, tapi saat ini dia nggak mau mengatakan kalau dia serius. Mungkin saat ini dia adalah sosok yang sebagai teman kamu dulu,
pingin berteman dulu, pingin mencari lebih kesamaan, lebih kecocokan, biar nanti kalau nikah udah siap gitu. Dia berharap hubungan yang serius sih, karena aku melihat kamu tipikal orang yang bucin. This is me gitu. Aku juga bucin kok orangnya gitu. Oke? Tapi dia serius kok. Itu dia non. Oke, file 2. Tadi apa sih, wedding ya? Yes. File 2 wedding. Aku tetap 1. File 2. Di sini dia akan mengarahkan ke hubungan serius, cuman akan ada sebuah lika-liku ya. Lika-liku yang akan membawa kamu sama dia ke hubungan yang lebih matang lagi, karena akan ada banyak hal yang terjadi. Apa aja yang terjadi? Kita lihat dari kartu tarot. Aku nggak bisa ngasih tahu sekarang karena semuanya tergantung sama tarot ya. The Queen of Pentacle. Dia serius sih. Cuman di sini dia masih pengen ngelihat kamu sabar, kamu tenang, kamu mikirin karir dulu. Soalnya aku ngelihat banyak dari kalian banyak yang habis di PHK. Jadi si dianya juga mikirin kamu, dia tuh mikirin kamu karena apa yang sedang kamu lakukan ini, apa yang sedang kamu alami ini membuat kamu frustasi banyakan. Gitu. Jadi dianya mikirin kamu juga. Jadi dia nggak mau terlalu ngeburu-buruin kamu supaya ayolah nikah gitu. No, dia bukan orang kayak gitu guys. Maaf ya, aku belum bisa ngocok depan kalian kartunya soalnya lagi nggak bisa pakai handphone dulu. HP saya bener. Casan HP saya bener. Desan. Sih, dia lagi pengen bikin kamu bebas dari masalah, nenangin diri kamu, biar nanti kalau misalkan kamu misalkan dia sudah berani buat menunjukkan keseriusannya, dia bisa dengan tenang. Soalnya di sini aku melihat dia lebih pingin kamu bahagia dengan cara kamu sendiri gitu. Dia tipikal orang gak egois sih, dan aku melihat dia adalah tipe pribadi yang sangat kuat dalam hubungan, membina hubungan dengan cara yang sehat, sportif ya. Dan dia tipikal orang yang sangat bebas juga gitu. Dia nggak pernah mau mengekang kamu, dan aku ngeliat kamu juga bukan tipikal orang yang suka ngekang gitu. Ada Six of Pentacle. Di sini aku melihatnya kamu sama dia lebih suka berbagi sekarang. Entah berbagi apa, aku melihat ada materi. Nah, ini disalurkan ke orang yang tidak mampu atau orang yang habis kena musibah. Wow, sangat baik gitu. Jadi kalian punya hal-hal yang menarik di saat lagi pandemi, di saat lagi ada masalah di kamu. Dan aku melihat dia adalah orang yang tanggung jawab gitu, dan dia serius saat ini sama kamu. Kalau ditanya dia serius atau enggak, ya sangat serius. Tapi dia pingin sabar dulu, bikin kamu tenang, bikin kamu relax, enjoy sama hidup. Ada King of Swords. Di sini aku melihatnya dia sangat serius. Cuman balik lagi, orang ini nggak mau terburu-buru dalam mengambil sikap. Dan aku melihatnya dia sekarang pengen berbagi sama kamu dan orang sekitarnya dulu. Jadi biar nanti kalau misalkan dia udah nikah, dia udah siap dengan apa yang ada konsekuensinya. Wow, baik guys, baik. Age of Wands sih. Oke. Gila sih, keren. Aku melihat di sini kalian akan mendapatkan banyak hal yang menarik. Selagi kalian bisa membantu orang, kalian juga bisa mendapatkan hal-hal yang menarik dalam hidup. Misalkan hubungan ini adalah hubungan yang sangat dewasa gitu. Jadi kalian bisa saving money. Sekarang saatnya untuk belajar untuk saving money untuk pernikahan, wedding atau semacamnya. Pokoknya di sini kalian belajar dituntut untuk you should saving money. Tuh.
karena kalian sudah belajar untuk membebaskan diri, berbagi, dan kamu tuh udah ngerasain namanya di PHK, jadi berat gitu. Namanya juga pelajaran hidup. This is the reality gitu. Kamu udah ngerti gimana caranya harus bersikap dalam karir gitu. Aku melihatnya seperti itu. Oke, seperti itu ya file 2. Terima kasih file 2. Semoga kalian lebih baik dan better. Oke, kita lanjut guys. File terakhir ada forgiving and learning. Sini nih. Nah, oke. Forgiving and learning. Aku ngelihat di sini banyak dari kalian yang harus belajar untuk memaafkan masa lalu, memulai hidup baru. Ya, apakah orang yang kalian tuju ini adalah orang yang serius atau cuman pelarian masa lalu? Kita lihat kartunya. Maaf ya guys, suaraku lagi kecil, ntar aku gedein. Three of Pentacle. Di saat ini sekarang sih dia lagi fokus pingin karir ya. Pingin karir gimana caranya dia dapat uang yang banyak. Oh my god. Tapi aku belum lihat dia serius atau enggak sih. Cuman aku melihat dia lagi pingin fokus karir dulu. Kamu belajar memahami orang. Five of Wands. Ya, kamu harus belajar untuk memahami orang. Di sini aku melihat dia awalnya nggak serius, cuman mau main-main aja, tapi kelamaan kamu tuh adalah orang yang bijak gitu kan. Di sini kamu dituntut untuk lebih bijaksana dan lebih mengerti keadaan. Kamu harus lebih berani untuk melawan segala hal yang membuatmu stres gitu. Terus kamu juga bisa menjadi tempat curhat dia kalau dia lagi suntuk sama kerjaan gitu. Jadi awalnya dia cuma main-main, tapi kelamaan setelah dia sama kamu, karena kamu memperlakukan dia dengan baik, dengan bijak, terus juga kadang juga jadi teman curhat, jadi dia lebih luluh gitu sama kamu, luluh gitu. The world, aku melihat aku merasa dia adalah bagian dari hidupmu. Asik. Kamu itu kalau nggak curhat sama dia sehari tuh kayak berat banget, karena aku ngelihat kamu itu ngerasa dia ini kalau misalkan kamu nggak dengar kabar dari dia, kamu tuh udah kayak panik banget gitu, kayak orang kebakaran jenggot. Terus kayak ibarat kata dia itu misalkan lagi sibuk banget, pasti dalam waktu sebentar dia akan selalu ngubungin kamu sih, karena kalian tuh sama-sama saling percaya. Terus aku ngelihat kalian berdua tuh sama-sama punya dunia kalian tuh masing-masing gitu. Kalian udah ngerti apa yang harus kalian lakukan dengan dunia kalian. Knight of Wands, bagus. Akan ada sebuah perjalanan di mana hubungan kalian akan dituntut lebih dewasa, lebih maju. Dan aku melihat dia walaupun dia berpikir untuk ya pingin jalanin dulu aja saat ini, tapi pada akhirnya dia menyadari kalau misalkan kamu adalah orang yang sangat perhatian, care. Terus kamu adalah pribadi yang sangat baik. Terus juga kamu mau kerja sama dia, kamu mau berjuang bersama. Why not gitu. Akhirnya dia menyadari kalau orang yang dia butuhkan itu adalah kamu. Wow, menarik guys. Eight of Wands. Oke. Di sini aku melihat kalian akan banyak hal rintangan di depan mata, but kalian percaya kalau misalkan semua itu adalah takdir Allah, takdir Tuhan, dimana kalian harus bisa berjalan pelan-pelan, step by step untuk memikirkan masa depan. Jadi akan ada sebuah perjalanan yang panjang, dan di situ akan ada lika-liku yang mungkin akan membawa kalian ke hubungan yang lebih matang, dewasa, dan perfect gitu, dan serius gitu. Soalnya di sini banyak godaan gitu. Godaannya mungkin orang yang mau iseng ganggu pasangan kalian, atau mungkin kamu juga digangguin orang. Jadi intinya akan ada banyak lika-liku dan banyak hal yang akan menantang di depan mata kalian yang kalian belum tahu gitu. Oke,
sekian, terima kasih atas pembacaan tarot hari ini. Semoga kalian bisa menerima. This is a fun reading, okay? Jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu dibawa serius. And see you, bye bye in the next video.